Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM di lingkungan instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut Permen Pan-RB dimaksud, Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 220 Tahun 2020 tentang pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen pimpinan dalam membangun zona integritas merupakan hal yang utama. Untuk membangun zona integritas tidaklah mudah. Diawali dengan pencanangan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai dengan menandatangani fakta integritas secara terbuka dan dipublikasikan. Selanjutnya, dalam membangun zona integritas, terdapat beberapa komponen pengungkit yang harus dilaksanakan, yaitu: pertama, manajemen perubahan. Dibutuhkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik. Kedua, penataan tata laksana. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan prosedur kerja. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Keempat, penguatan akuntabilitas, merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kelima, penguatan pengawasan, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut ini merupakan bobot penilaian komponen pengungkit. Pertama, manajemen perubahan bobot nilai 8%. Kedua, penataan tata laksana 7%. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM aparatur 10%. Keempat, penguatan akuntabilitas 10%. Kelima, penguatan pengawasan 15%. Dan terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik 10%. Kemudian, komponen hasil terdiri atas: pertama, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diukur menggunakan Indeks Persepsi Anti Korupsi atau IPAK dengan bobot nilai 20%. Kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, diukur melalui Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik atau IPKP dengan bobot nilai 20%. Tahapan penilaian zona integritas meliputi: pertama, unit kerja melakukan pengisian LKE PMPZI melalui tim penilai mandiri atau TPM. Kedua, Itjen selaku tim penilai internal atau TPI akan melakukan penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan. Ketiga, penilaian internal dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi jawaban LKE beserta dokumen pendukungnya. Keempat, pelaksanaan presentasi secara panel disampaikan oleh pimpinan unit kerja dan dihadiri oleh TPM. Kelima, hasil penilaian TPI bagi unit kerja yang memenuhi kriteria disampaikan kepada Menteri untuk diusulkan kepada Kementerian Pan-RB selaku tim penilai nasional atau TPN. Dan terakhir, apabila telah memenuhi syarat, TPN akan melakukan evaluasi terhadap unit kerja tersebut untuk direkomendasikan sebagai unit kerja berpredikat WBK atau WBBM. Predikat zona integritas WBK atau WBBM sewaktu-waktu dapat dicabut jika unit kerja tersebut tidak lagi memenuhi indikator WBK atau WBBM. Berikut ini merupakan syarat pengusulan unit kerja untuk mendapatkan predikat zona integritas WBK atau WBBM. Untuk WBK, nilai minimal 75.
Dan untuk WBBM, nilai minimal 85. Adapun rincian indikator lainnya terlampir pada tabel berikut. Mari bersama membangun zona integritas di Kementerian Desa PDTT yang kita cintai. Salam Apik.